Sekarang kita akan bahas di poin yang selanjutnya, masuknya agama Nasrani ke Jazirah Arab. Awal kisahnya adalah ada seorang pendeta Nasrani, awal kisahnya dari sini, bernama Femion. Femion ini dalam buku-buku, sebagian buku sejarah disebutkan, adalah seorang pendeta yang keluar ke wilayah Afrika untuk mendakwakan agama Nasrani dari negeri Syam. Namun di tengah jalan, pada saat dia nyebrang dari negeri Syam menuju ke Afrika, di sekitar Jazirah Arab, dia sempat diserang oleh sebagian perampok jalan. Dan di masa dulu, orang kalau dirampok oleh perampok, maka semua hartanya diambil, dan dirinya, jiwanya sendiri, ya, fisiknya dijual di pasar perbudakan, sehingga mereka mendapatkan juga uang. Dari sinilah biasanya muncul perbudakan di masa itu. Nah, Femion ini akhirnya menjadi budak dan diperjualbelikan di pasar dan dibeli oleh seorang tokoh masyarakat yang ada di wilayah Najran namanya, ya, di Jazirah Arab tepatnya. Dan majikannya Femion ini melihat beberapa keajaiban di tempat atau di kamar Femion. Karena dia orang yang sangat patuh beribadah kepada Allah. Dan pada saat itu karena Nabi Muhammad SAW belum diutus, tentu ajaran Injil dan ajaran Nabi Isa AS dijadikan patokan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia karamah. Ya. Nah, Femion ini rupanya pada saat dia ibadah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karamah. Di ruang tempat dia beribadah itu ada cahaya yang terang. Maka majikannya pun, yang waktu itu mereka sudah jauh juga dari agama Nasrani, agama Yahudi. Pada situ Yaman dikuasai oleh agama Yahudi. Maka dia mulai bertanya, apa agamamu? Femion lalu menjelaskan tentang agama Nasrani panjang lebar. Dan pada saat itu majikan Femion dan sebagian orang di negeri Yaman, walaupun mereka dasarnya mayoritas agama Yahudi, mereka banyak yang menyembah pohon. Ada satu pohon yang dikultus, dianggap pohon itu sebagai Tuhan mereka, berhala mereka. Ya. Macam-macam manusia menyembah berhala dan menyembah patung, menyembah pohon, menyembah bintang, jin, malaikat, dan segala macam hal. Itu semua kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebetulan waktu dijelaskan, Femion ini melihat majikannya kayak bimbang, kayak benar nggak sih ajaran ini, gitu ya. Maka Femion pun akhirnya menggunakan kesempatan karena majikannya sudah mulai bertanya. Lalu dikatakan kepada majikannya, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya Tuhanku menghancurkan dan mengalahkan Tuhanmu? Karena Tuhan dia adalah pohon, Tuhan majikannya Femion ini. Maka majikannya pun mengatakan, kalau seandainya betul Tuhanmu akan mengalahkan Tuhanku, artinya betul-betul pohon yang aku sembah selama ini bisa hancur, terbakar, ya, terkalahkan, oke, saya akan beriman kepada Tuhanmu. Lalu Femion pun meminta majikannya dan penduduk Najran waktu itu berkumpul di dekat pohon yang mereka sembah dan mereka kultus. Lalu Femion pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu agar menurunkan, ya, api kepada pohon tersebut. Mohon maaf saya ralat tadi, saya sempat menyebutkan Yaman, ya. Wilayah yang Femion tinggal ini Najran, sempat saya singgung juga tadi Najran, ya. Dan mereka bukan beragama Nasrani, bukan agama Yahudi. Yang beragama Yahudi itu di Yaman, ya. Jadi di wilayah Najran mereka bukan beragama Yahudi. Tadi saya keliru menyebutkan, maka saya ralat kembali. Wilayah yang Femion ditawan ini atau menjadi budak adalah Najran, dan wilayah Najran adalah penyembah pohon. Nah, seperti itu kurang lebih, ya. Jadi mereka dikumpulkan di dekat pohon yang mereka kultus, lalu Femion pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pohon itu dihancurkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan, dan dalam beberapa buku sejarah disebutkan Allah turunkan petir dan menyambar pohon itu, akhirnya hangus dan terbakarlah. Dengan ini seluruh wilayah Najran berubah menjadi agama Nasrani. Nah, ini awal mula bagaimana masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab, karena Najran berada di Jazirah Arab. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, berkembang pesatlah agama Nasrani di sana, dan karena ditekuni maka lahirlah beberapa orang pendeta. Salah satunya adalah ada satu orang di situ di Jazirah Arab, tentu turunan Arab karena Jazirah Arab Najran itu, yang bernama Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir ini dia melihat di Najran sudah banyak orang Nasrani. Dia ingin kembangkan agama Nasrani di Jazirah Arab. Dan dia lihat wilayah yang masih bisa terjangkau dan satu
Kepulauan adalah Yaman. Di sana banyak orang-orang Nasrani dan ada Raja Zunuwas, tadi yang saya bilang jangan lupa nama ini, yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kisah tentang masuknya Yahudi di Yaman, dan ini salah satu turunannya ya, Zunuwas. Dia sudah meninggalkan agama Yahudi dan dia banyak berbuat kesyirikan. Terbukti dia mempercayai dukun-dukun dan beramal, dan dia punya satu orang dukun yang sangat ditakuti oleh orang-orang Yaman. Ini yang selalu digunakan oleh Raja Zunuwas di Yaman untuk menundukkan masyarakatnya oleh penyihir ini. Nah, pada saat itu Abdullah bin Samir, Firmion sudah selesai ceritanya. Setelah dia meninggal, ada banyak pendeta-pendeta yang lahir di Najran, termasuk salah satunya Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir ini mengajak pendeta-pendeta yang lain untuk pergi ke Yaman. Ayo kita ke Yaman, coba kita sebarkan agama Nasrani di sana, daripada manusia tersesatkan oleh raja zalim Zunuwas gitu ya. Dan pada saat itu penyihir Zunuwas, tentu yang sahih tidak disebutkan nama penyihir, dan memang tidak penting kita untuk mengetahui, tapi Raja Zunuwas punya seorang penyihir yang paling ditakuti di Yaman, dan semua orang tunduk pada Zunuwas karena penyihir. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan, kata Nabi SAW, diceritakanlah kisah ini, kalau penyihir Zunuwas sudah mulai tua dan dia tahu dia akan meninggal dunia, maka dia minta kepada Zunuwas agar menyiapkan kader, iklankan di seluruh wilayah Jazirah Arab, di seluruh Yaman, agar anak-anak muda datang, lalu kemudian mereka dites, siapa yang paling berbakat, mereka akan, atau anak itu akan menjadi penerusnya si penyihir, sehingga estafet penjagaan terhadap kerajaan Zunuwas tetap terjaga. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, pada saat itu dibuatlah sayembara, anak-anak muda banyak yang datang, sampai loloslah seorang anak muda yang tentu ini buku-buku cukup banyak yang menyebutkan nama-nama, tapi berbeda-beda ya. Tapi dalam riwayat hadis yang sahih tidak disebutkan namanya, cuma diistilahkan dengan gulam. Gulam berarti seorang anak muda. Anak muda ini akhirnya lolos karena dianggap dia paling potensial, dan antara rumah anak muda ini dengan rumahnya si penyihir yang tiap hari dia bolak-balik untuk belajar sihir, itu ada satu gua, yang di gua itu pendeta tadi Abdullah bin Samir ada tinggal di situ. Dia bersembunyi karena dia takut dari Raja Zunuwas. Karena Zunuwas tahu agama Nasrani masuk, maka dia akan terancam kerajaannya, karena selama ini dia menundukkan masyarakatnya dengan sihir. Dan agama Samawiyah ini ya, sebenarnya menolak adanya penyihir ya, dan juga ilmu sihir itu sendiri. Maka Abdullah bin Samir sembunyi di gua itu. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, anak muda tadi yang menjadi kadernya si penyihir, antara rumah dia dengan rumah penyihir melewati gua yang ada Abdullah bin Samir. Dia pun sempat mampir di situ, dia kenalan dengan Abdullah bin Samir. Kemudian dia mulai mendengarkan tentang Allah, tentang Nabi Isa, tentang Alaihissalam, kemudian tentang kitab Injil, ajaran-ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia belajar dari dua sisi. Dia belajar dari Abdullah bin Samir, agama Nasrani, dia juga belajar dari penyihir. Sampai kata Nabi SAW, kedua ilmunya sudah sampai pada puncaknya. Ilmu sihir dia sudah kuasai semuanya, juga ilmu dari pendeta dia sudah kuasai. Sekarang anak muda ini berada di dua pilihan yang sulit. Dan ini dua pilihan yang seperti air sama minyak, tidak akan ketemu. Satu mengisahkan Allah, satu menyekutukan Allah dengan jin-jin, iblis dan pengikutnya. Yang satu punya hukum syariat halal haram, ini tidak ada istilah haram bagi mereka, semuanya dihalalkan, gitu kan? Yang ini mengajarkan kebaikan, berbuat pada orang, ini memisahkan antara suami istri, ini merusak tatanan kehidupan masyarakat, menghidupkan pertikaian di antara mereka, jadi tidak akan ketemu. Maka pada saat itu anak muda ini pun bimbang. Satu hari dia lagi lewat di jalan di wilayah itu, dan ditemukan ada seekor hewan besar, ya tidak disebutkan hewan ini apa sebenarnya, tapi disilakan dabah, hewan yang besar, dan hewan ini menutupi jalan orang. Orang-orang tidak ada yang bisa lewat, nggak bisa dipindahkan. Ya. Kemudian anak muda ini lalu berkata, hari ini saya akan membuktikan apakah ajaran si pendeta Abdullah bin Samir ini yang benar atau ajaran penyihir yang benar. Maka dia pun mengambil sebuah batu kecil, kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau ajaran Abdullah si pendeta ini benar,
maka bunuhlah hewan ini dengan batu kecil ini. Sambil dia mengucapkan bismillah, lalu dilempar ke arah hewan tersebut, ternyata hewan tersebut mati terbunuh. Maka orang-orang di sekitar situ mengatakan, ini adalah muridnya si penyihir. Pasti ini karena sihirnya yang sangat hebat. Maka di saat itu anak muda mengatakan, sungguh ini bukan dari sihir, tapi ini adalah kebenaran, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mulai semenjak itu, pemuda ini mulai membongkar kebohongan-kebohongan sihir. Karena memang isinya adalah menipu orang, menipu mata orang, ya, menipu akal orang, membuat orang sakit, membuat orang was-was, itulah isinya sihir gitu ya. Maka dia mulai membongkar kedok-kedok sihir karena dia tahu semuanya, dia sudah pelajari. Dan dia juga mengajarkan agama Allah. Nah, pada saat itu, ya, dia sudah tidak lagi datang ke penyihir. Penyihir ini mengeluh kepada raja. Mana anak muda ini? Tidak ada, tidak pernah muncul lagi. Ya. Maka Raja Dzunwas menyuruh untuk mencari dan ditemukanlah. Begitu ditemukan, lalu raja menanyakan, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak melakukan ini dan itu? Jadi siap jadi penyihirku. Dia mengatakan, aku telah belajar ilmu yang lebih baik daripada sihir. Penyihir ini adalah pendusta. Dia melakukan begini. Aku sudah pelajari semuanya. Dan yang benar adalah beriman kepada Allah. Nah, itu disebut nama Allah. Dzunwas tahu ini, ya, alur sebenarnya agama Semawiyah, tapi dia tidak mau mengikuti itu. Maka dia tahu berarti sudah ada agama langit Samawiyah Nasrani yang masuk ke wilayah dia. Maka dia pun menyuruh prajuritnya untuk mencari tahu dari mana anak muda ini belajar. Akhirnya mereka telusuri dan ditemukanlah Abdullah bin Samir. Maka Abdullah bin Samir ditangkap dari gua tempat penyembunyiannya dan dibawa ke depan Raja Dzunwas yang zalim. Tanpa menunggu waktu lagi, Dzunwas langsung membunuh Abdullah. Matilah si pendeta ini, mati syahid di masa itu. Tinggal anak muda ini. Dan Dzunwas menyebarkan berita kalau pemuda ini bukan murid daripada penyihirnya. Dan dia adalah seseorang yang membangkang dari kerajaan, maka akan dihukum mati. Dan supaya masyarakat semua melihat, maka dibuatlah mati-mati yang atau diupayakan jenis-jenis mati, ya. Kenapa saya katakan jamak di sini? Karena memang akan banyak upaya untuk membunuh anak muda ini, tapi semuanya gagal. Dimulai dari upaya yang pertama, si Dzunwas menyuruh prajurit-prajuritnya membawa anak muda ini ke atas sebuah bukit yang paling tinggi atau gunung yang paling tinggi di wilayah Yaman, dan dilemparkan dari atas bukit atau gunung tersebut. Pada saat sudah sampai di atas bukit atau di atas gunung tersebut, maka anak muda ini mengingatkan para prajurit Dzunwas agar sadar, berimanlah kepada Allah. Dia tetap mendakwahi. Namun mereka tidak mau mendengar itu, ya. Maka dia mengucapkan doa yang sangat masyhur, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah mereka ini. Dan ini salah satu doa yang boleh diucapkan kalau seseorang merasa terancam, ya, oleh satu komunitas, orang-orang yang mau berbuat jahat dengan dia, kita bisa bilang Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah mereka ini, ya. Hukum mereka dengan caramu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan badai yang sangat kuat, dan subhanallah badai ini hanya menjatuhkan prajurit-prajurit Dzunwas dari bukit dan mereka mati semuanya. Setelah selesai, badai itu pun redah, maka anak muda ini kembali ke istana Dzunwas. Dzunwas pun akhirnya bertanya, mana prajurit-prajuritku? Kata pemuda tersebut, bertakwalah kepada Allah, Allah telah membinasakan mereka. Sudah saya katakan, ajaran penyihir ini tidak benar. Berimanlah kepada Allah, kerajaanmu tetap kau miliki. Aku tidak memiliki kerajaan kamu, tapi jangan kau melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan percaya pada dukun-dukun dan penyihir ini. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka raja itu geram. Lalu dia mengumpulkan lagi prajurit-prajuritnya, suruh bawa anak muda ini ke tengah lautan. Tidak cukup sampai di situ. Diikat, dikasih beban yang berat, sebuah batang pohon di punggung anak muda ini, sehingga kalau dilempar di lautan dia akan tenggelam. Di tengah lautan, pada saat sudah tiba di titik yang dijadikan sebagai target, anak muda ini kemudian mengingatkan kembali prajurit-prajurit Dzunwas agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kebenaran, harusnya beriman pada Allah. Mereka tidak mau beriman. Akhirnya anak muda ini mengulangi doa yang sama, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah mereka ini. Maka dengan sendirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan badai, ombak yang sangat kuat, lalu berjatuhanlah prajurit-prajurit Dzunwas tenggelam.
Lalu dengan hikmah Allah SWT, anak muda ini terlepas ikatan talinya, kemudian dia bisa menuju ke daratan lagi kembali, lalu dia kembali ke istananya Dzunwas. Dzunwas ini pun kembali bertanya, di mana prajurit-prajuritku? Maka anak muda ini mengatakan Allah telah membinasakannya, atau membinasakan mereka. Maka dengan sangat marah Dzunwas lalu mengatakan, bagaimana bisa terjadi? Ya. Dan dia tidak tahu lagi harus seperti apa membunuh anak muda ini. Kalau prajurit-prajurit yang kuat membawanya ke atas gunung nggak bisa membunuhnya, membawanya dengan lautan ditenggelamkan nggak bisa, lalu dengan apa akan dibunuh? Maka pada saat itu anak muda ini mengatakan, kalau kau tetap ingin membunuhku, kau hanya bisa melakukan dengan satu cara. Maka Raja Dzunwas dengan semangat mengatakan, apa itu caranya? Dia bilang, kumpulkan semua masyarakat di wilayah Yaman ini, kemudian kau memanahku dengan anak panahku ini. Sambil kamu mengucapkan Bismillahirrabbilgulam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Lalu lemparkan anak panah itu ke dadaku, kau akan temukan aku mati terbunuh. Maka Dzunwas dengan semangat kemudian melakukan perbuatan tersebut. Kumpulkan semua orang, kemudian anak muda ini diikat ya, di satu pohon. Kemudian dia mengangkat suaranya, karena syaratnya harus keras suaranya supaya orang semua dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya ada iklan tentunya ya. Kalau Raja Dzunwas akan membunuh anak muda ini yang memberontak dari kerajaannya, yang menolak untuk menjadi muridnya penyihir dan seterusnya. Dan dia mengaku beriman kepada Tuhan namanya Allah. Disampaikan tentang agama itu tanpa mereka sadari. Akhirnya orang-orang pada mendengar dan melihat, membuktikan nih. Kalau betul si Raja Dzunwas ya, bisa membunuh anak muda ini. Dengan menyebut Tuhannya anak muda ini berarti betul memang ajaran agak muda anak muda ini. Maka Dzunwas tidak menyadari itu. Dia pun mengatakan Bismillahi dengan nama Allah. Rabbul Gulam, Tuhannya anak muda ini. Dilempar anak panah itu, kemudian kenalah ke dadanya dan meninggallah mati syahid anak muda tersebut. Yang terjadi, seluruh wilayah Yaman mayoritasnya mendengar dan melihat kejadian tersebut. Mereka saling mengatakan satu sama yang lain. Ternyata Raja Dzunwas yang selama ini berkuasa tidak bisa membunuh seorang anak muda kecuali dengan izin Tuhannya anak muda tersebut. Maka mereka rame-rame menganut agama Nasrani. Nah, Dzunwas karena marah pada saat itu dengan masyarakatnya, masyarakat Yaman, dia pun memerintahkan untuk membuat parit yang sangat panjang dan dihidupkan api di parit tersebut. Ya, dihidupkan api di parit tersebut. Semua orang yang sebagian ahli sejarah menyebutkan jumlah yang beriman pada Allah melalui anak muda ini sekitar 20.000 orang dikumpulkan, yang tidak mau kembali ya mengikuti ajarannya Dzunwas akan dilempar ke dalam api tersebut. Sambil Dzunwas menyaksikan mereka dilempar, mereka terbakar, mereka teriak gitu ya. Kita bisa bayangkan manusia dilempar ke dalam api. Dan ini parit besar-besaran, puluhan ribu orang akan dibakar. Maka satu persatu pun dilempar ke dalam api tersebut. Dan dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, salah satu bayi yang bisa berbicara di buayan selain Nabi Isa alaihissalam adalah bayi yang ada di kejadian ya, pembakaran yang dilakukan oleh Dzunwas ini. Maka ada seorang ibu pegang bayinya karena dia ikut beriman kepada Allah. Dia ragu kalau dilempar dirinya, ya, maka bayinya bagaimana, kesian nasibnya. Dia tidak tega melihat itu. Lalu bayinya pun bicara mengatakan, wahai ibuku, lemparkan dirimu ke dalam keadaan benar. Maka ibu itu pun akhirnya melemparkan dirinya dan mati syahid. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan ini semua Bapak Ibu sekalian dalam surah Al-Buruj. Kisah tentang pembakaran massal yang dilakukan oleh Dzunwas kepada orang-orang yang mengikuti ajarannya si Gulam tadi. Anda bisa buka surah nomor 85, surah Al-Buruj, ayat 1 sampai ayat 8. Baik, dengan ini berarti kita sudah bisa tangkap kisah tentang masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab. Dimulai dari pendeta Firmion tadi, Firmion ya, yang memasukkan agama Nasrani di Najran, lalu lahirlah banyak pendeta, diantaranya Abdullah bin Samir, yang kemudian berdakwah sampai ke Yaman, dan ada anak muda tadi yang sempat beriman kepadanya, dan akhirnya hampir seluruh masyarakat Yaman beriman pada risalah Nabi Isa alaihi wassalam.